Inilah salah satu rutinitas mulia yang senantiasa dilakukan oleh beliau, Gus Samsudin, bersama para santrinya, sholat malam. Sebuah amalan istimewa yang tak hanya menjadi bagian dari kebiasaan, namun telah menjadi nafas kehidupan spiritual di pondok beliau. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, beliau terus menanamkan kepada para santri bahwa ketika seseorang bersandar sepenuhnya kepada Allah di keheningan malam, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dan dibukakan pintu-pintu pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Sholat malam adalah bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sunyi dan damainya waktu malam, ketika kebanyakan manusia tertidur lelap, Gus Samsudin justru membangunkan para santrinya untuk berdiri di hadapan Sang Pencipta, bermunajat dengan hati yang khusyuk dan jiwa yang penuh harap. Bukan hanya sebagai kewajiban, namun sebagai warisan cinta kepada Allah yang beliau ajarkan secara langsung, malam demi malam. Di pondok pesantren yang beliau asuh, selain kegiatan mengaji kitab kuning yang menjadi fondasi keilmuan, para santri juga diwajibkan untuk membiasakan diri bangun malam, menunaikan sholat tahajud, serta mengamalkan sholawat. Semua ini menjadi sebab turunnya limpahan keberkahan yang melingkupi tempat itu. Tak heran jika banyak orang dari berbagai penjuru datang ke pondok beliau dengan harapan mendapatkan kesembuhan, solusi atas masalah hidup, atau sekadar meminta doa. Dan tak sedikit dari mereka yang kemudian merasakan perubahan nyata, sembuh dari penyakitnya, serta menemukan ketenangan dalam hidupnya. Semua itu tak lepas dari kekuatan ibadah dan keberkahan yang mengalir dari tempat yang senantiasa dihidupkan dengan zikir dan doa pada waktu-waktu mustajab. Itulah bentuk cinta dan perhatian seorang guru. Gus Samsudin membimbing para santrinya secara langsung, tanpa lelah, tanpa jeda. Bahkan seperti dalam video ini, beliau sendiri yang mengimami sholat malam setiap harinya. Sebuah pemandangan yang menyentuh hati. Seorang guru yang tidak hanya mengajarkan lewat lisan, tetapi melalui teladan nyata. Itulah cahaya kasih sayang dan keikhlasan yang terpancar dari sosok beliau dalam mendidik dan membimbing para santrinya. Kalau panjenengan tiba-tiba jam 2:30 bangun, atau jam 1 atau jam 3:30 tiba-tiba bangun, itu nggak usah risau, nggak usah gelisah. Oh, saya punya penyakit apa, terus kenapa, terus harus periksa ke dokter, nggak begitu. Itu tandanya Allah itu sayang ke kita. Saya saja sangat pengen sekali ketika tidur malam itu bisa tiba-tiba bangun. Itu tandanya Allah itu rindu, tandanya Allah pengen kita itu sholat malam. Jadi ketika kita tidur tiba-tiba ketapeti bangun, melihat jam 2:30, bahagialah karena Allah berarti cinta kepada diri kita. Ingat bahwa waktu di dunia ini ada waktu yang sangat mustajab sekali untuk berdoa. Ada waktu yang sangat istimewa, yaitu di dalam Al-Quran sudah disebutkan, yaitu waktu tengah malam, di saat orang-orang itu pada tidur. Ya mungkin seperti saat ini, kurang lebihnya ya seperti saat ini, jam 3 lebih setengah 4-an lah. Itu waktu yang sangat istimewa.
Bu. Kalau kita rindu dengan baginda Rasulullah itu bisa dengan cara menatap bulan sambil dalam hati menyebut anta samsun anta badarun, karena rembulan ini pernah memandang baginda Rasulullah. Tadi sekitar jam 8:30 tadi ya, di atas itu ada cahaya merah bulat, belum ke bawah ya sudah jatuh, nggak tahu apa. Apa ya? Bukan nyanyi mikir. Kebesaran. Ron kancane digugah Ron. Tangi-tangi dhewe kancane gak gelem gugah piye to Ron? Besok saya pengen ke ini deh, ke Pangi deh. Pantai Pangi. Heeh. Ayo dari tamunya. Iya, lebih awal enggak apa-apa. 3:30 itu. Kalau bisa sore sudah berangkat kan. Nanti saya buka puasa di sana. Waktu saya main ngeliat bola api itu ndek mana teh? Ini Pak. Sama kayak tadi atau beda? Beda Pak. Lebih besar lebih kecil? Lebih kecil. Tadi besar. Kalau tadi kan terus nampak terus. Kalau yang itu hilang Pak. Seperti bintang berarti? Iya. Bintang jatuh gitu? Tapi bukan bintang. Kalau bintang jatuh kan gini. Serat. Tapi namun tenang ya. Kayak tadi tenang gitu? Iya, tenang. Habis itu saya ngedebat terus sama Andrek. Sama. Bukan. Tadi saya juga bilang gitu. Iya. Terus saya bilang itu kali ini apa namanya? Dia bilang apa sih tadi kayak layangan kayak anu itu loh. Iya, balon. Heeh. Iya. Tiba-tiba maklap hilang. Baran gugah ya. Baran ini cek nesuan marahin baran ini. Tapi gak apa-apa. Wajar-wajar aja. Di penginapan ada orang nggak teh? Sudah tidak ada Pak, baru pulang tadi. Sisa tadi sudah. Dikasih tahu tamu itu ada penginapan gitu teh. Jadi biar nggak bingung. Pernah ada yang cerita kemarin tamu itu, tapi waktu masih di Pondok Lama teh.
Jadi disuruh langsung pulang gitu. Ada yang nyuruh langsung pulang. Ya kebingungan orang. Ini malam ya bingung kan, malam mau pulang kemana itu. Ya pulang besok itu kan bisa. Beristirahat dulu. Ripun Mbak, ikut salat malam. Oh, kamar mandi. Ya, sana. Tadi penanganan kambing tadi orangnya langsung pulang ya deh. Itu yang nginap itu Pak. Habis selesai semuanya melihat prosesi penyembelihan dan juga kita anu dagingnya itu terus pulang. Belum ada penanganan anu lagi, larungan di sungai belum? Belum ada. Besok bawa ini ya, larungan ya ke ini ya, ke pantai. Bawa kembang ke dapur alam besok. Sudah pada bangun Gus Baron? Alhamdulillah. Pak Sapamnya nengok di sana. Pripun Gus Baron sehat? Alhamdulillah sehat. Aja nesu-nesu lo ya. Dia kula sama nesu. Jadi kemarin itu ada yang tanya gimana tandanya ilmu itu masuk atau terbukanya basiroh itu gimana. Jadi terbukanya basiroh itu awalnya biasanya itu jadi senang wudhu, terus ketarik, terus pengen baca Al-Quran, terus pengen baca sholawat terus. Kalau baca sholawat itu rasanya seperti pengen nangis, terus ketarik untuk terus sholat itu, pengen sholat terus itu salah satu tanda bahwa ilmu itu masuk itu. Karena ketika sesuatu hal yang baik itu biasanya pengen terus melakukan kebaikan. Salah satu contohnya pengen wudhu itu batal, pengen wudhu batal, pengen wudhu, pengen baca Al-Quran gitu. Kalau terkait untuk menjaga wudhu sudah ada 1 bulan Pak, walaupun tidak keadaan sholat, alhamdulillah saya sering melakukan itu. Jadi ketertarikan itu termasuk khatirah, ketertarikan dalam hal kebaikan. Jadi senang saja, tidak apa-apa kalau semuanya ngamalin sholawat, pengennya bicara baik, tenang, nggak suka marah, di hati itu penuh dengan mahabbah, welas asih, pengen sholat terus. Jadi kalau sudah sholat 5 waktu ditambahin sholat qobliyah ba'diyah, terus ditambahin dengan sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat duha, sholat tasbih itu, sholat sunat mutlak gitu, itu bagus, tidak apa-apa. Terus saja dikerjakan, dilakukan, karena itu tanda bahwa isimnya itu masuk, ilmunya masuk. Saya malah senang kalau ada yang seperti itu. Yang penting niat cari ridha Allah. Sering bolong. Iya, karena salat malam itu tanda kesolehan. Jadi udah naik tingkat lagi. Salat malam itu tanda kesolehan. Makanya
kata Mbah Yai Toha Abrori, para kiai-kiai itu, para ulama itu biasanya menangis kalau sampai bangun subuh terus tidak diberi kesempatan atau nggak ada, tiba-tiba bangun sudah nggak sholat malam, itu menangis. Ibu saya itu punya dosa, saya dosa apa, salah apa begitu, karena memang sholat malam itu hanya diberikan kepada orang-orang yang soleh gitu. Jadi salah satu tanda kita itu dijadikan kekasih Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang soleh itu diberi kesempatan, ditakdirkan, diberi kemampuan untuk bangun malam, yaitu untuk menjalankan sholat malam. Maka ini sesuatu hal yang sangat istimewa. Hanya kita ini harusnya merasa rugi. Jadi menurut Mbah Yai Toha Abrori itu, sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau nggak dikerjakan itu rugi. Karena ini suatu keistimewaan, punya maziyah, sebuah keistimewaan dari Allah, terutama sholat malam itu. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa sholat malam. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, kalau panjenengan tiba-tiba jam 2:30 bangun, atau jam 1 atau jam 3:30 tiba-tiba bangun, itu nggak usah risau, nggak usah gelisah. Oh, saya punya penyakit apa, terus kenapa, terus harus periksa ke dokter, nggak begitu. Itu tandanya Allah itu sayang ke kita. Saya saja sangat pengen sekali ketika tidur malam itu bisa tiba-tiba bangun. Itu tandanya Allah itu rindu, tandanya Allah pengen kita itu sholat malam. Jadi ketika kita tidur tiba-tiba ketapeti bangun, melihat jam 2:30, bahagialah karena Allah berarti cinta kepada diri kita. Ingat bahwa waktu di dunia ini ada waktu yang sangat mustajab sekali untuk berdoa, ada waktu yang sangat istimewa, yaitu di dalam Al-Quran sudah disebutkan, yaitu waktu tengah malam, di saat orang-orang itu pada tidur. Ya mungkin seperti saat ini, kurang lebihnya ya seperti saat ini, jam 3 lebih setengah 4-an lah. Itu waktu yang sangat istimewa. Jadi panjenengan semuanya harus berbahagia ketika diberikan bangun malam, karena ini waktu yang sangat istimewa. Sebenarnya kalau menurut saya, ibadah yang paling berat itu ya pahalanya semakin banyak. Seperti sholat subuh itu kan paling berat ya, karena waktu ngantuk-ngantuknya itu. Apalagi kalau sudah terbiasa bangun 3:30, itu sangat luar biasa. Gimana monggo sholat malam dulu. Itu semua saudaraku, semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengerjakan sholat malam. Al-Fatihah. Mas Johan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli sunat tahajjudir mustaqim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qulullah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatul ilallah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Salli sunat tahajjud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyat ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Salli sunata taubati rongatin mustaqim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La ilaha illa anta La ilaha illa anta Allahu Akbar. Ilallah syadana. Assalamualaikum warahmatullahi